Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Nasrul Umam. Ceritanya hari ini kenapa saya ngevlog di mobil, karena tadi peternak yang tanya sama saya, berhubung saya ini lagi di jalan juga sama, lagi ada kegiatan sebentar. Oke, nah sepertinya udah pas. Jadi begini, tadi ada yang tanya, Pak, mau tanya dong Pak, saya itu punya pedet baru umur 2 bulan lebih dikit, tapi badannya rusak. Ceritanya beli. Beliau ceritanya beli. Kemudian terus dari pedet tadi mencretnya itu selama hampir 1 bulan. Awal belinya harganya 13.500.000, terus kemudian dipelihara selama beberapa bulan, ternyata mencretnya sampai 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu tadi belum pernah disuntik atau belum pernah diobatkan, tapi sering dikasih sering dikasih obat mencret yang punyanya orang gitu. Tapi masih nggak mampet sebentar, beberapa hari, kemudian lanjut kumat lagi gitu kan. Setelah itu beliau tak tanya warna kotorannya apa gitu kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, baunya kayak gimana. Beliau cerita ternyata baunya itu sangat menyengat. Menyengatnya itu seperti apa Pak? Kalau menyengatnya bau seperti kentut, atau menyengat seperti nafas kita habis sendawa gitu. Beliau bilangnya baunya bau kotoran. Nah, dan saya tanya lagi, pernah dikasih obat cacing belum? Ternyata beliau ngejawab belum pernah dikasih obat cacing. Kemudian gini, bulunya kusam nggak Pak? Kusam Pak. Pertumbuhannya maksimal nggak Pak? Maksimal Pak. Kira-kira harga beli berapa Pak? Harga beli saya 13 jutaan. Umurnya berapa? Kurang lebih 2 bulan lebih, mau 3 bulan. Loh kok mahal? Iya Pak, soalnya bilangnya, jadi kalau teman-teman yang merasa mahal, ya saya juga merasa mahal. Bilangnya sapi itu sapi yang digaduhke. Jadi digaduhke sama saudarane, dan saudarane itu ada butuh. Biar harga induknya agak lebih mede, mungkin keputusannya beliau itu kemudian harga pedet ditinggikan. Yang harusnya pedet itu harganya tafsirannya beliau itu sekitar harga 10 jutaan gitu kan, 10 sampai 11. Dan saya tanya lagi, induknya apa punya pernah dikasih obat cacing? Belum pernah Pak. Nah, beliau jawabnya seperti itu. Dari pertama beli, ya sudah pernah beranak berapa kali? Katanya sudah pernah beranak 3 kali gitu bilangnya. 3 kali atau 2 kali? 2 kali kalau nggak salah. 2 kali dipelihara, sudah lupa tadi berapa waktunya. Intinya sudah beranak 2 kali. Selama 2 kali tadi itu sudah pernah diobat cacing, sama sekali belum pernah. Induknya seperti apa? Induknya kurus Pak. IB-nya sering gagal nggak? Iya. Terus bulunya gimana? Mengkilap nggak? Kusam Pak. Nah, oke. Terus kalau dikasih makannya apa? Makannya hijauan Pak, sama campuran pongkol ketela. Pongkol ketela itu batang bawah ketela yang dicacah. Kemudian saya tanya lagi, ketika di kebuntingan tua, kira-kira si induknya ada kesulitan nggak untuk lahiran? Ternyata nggak ada. Nah, asumsi saya si pedet tadi cacing mencret gara-gara infeksi cacing. Sebenarnya infeksi cacingnya itu sudah parah, tapi berhubung sapi tadi itu pindah kandang, dia stres, kemudian terjadilah yang namanya mencret. Nah, ketika terjadinya mencret tadi, akhirnya pun juga akan memperparah si sapi ketika mencret gitu. Dan beliau saya sarankan tadi begini, coba jenengan dikasih obat cacing. Oh gitu Pak ya. Untuk tafsiran obat cacingnya berapa Pak? Gini Pak,
Kalau masalah dosis obat cacing itu tidak bisa buat patokan. Masalahnya setiap merek itu beda-beda, tergantung jenengan pakai mereknya yang apa. Kalau pakai mereknya yang misal bagus, ya nanti ada tafsirannya sendiri gitu. Tinggal jenengan nanti baca aja brosurnya gitu. Untuk sementara itu diberikan ketika nanti mindsetnya sudah mulai sembuh gitu kan. Mulai sembuhnya gimana Pak? Mulai sembuhnya itu kalau sudah ada teksturnya. Masalahnya beliau tadi cerita mindsetnya itu posisi kotoran atau fesesnya tadi itu kayak air mancur cur gitu. Setiap beberapa 10 menit sekali, kadang 15 menit lagi keluar. Dan keluarnya sudah berupa cairan tubuh, udah berupa air bening. Dan pedetnya sampai lemas. Karena berhubung saya jauh, karena ini berhubung ini saya jauh dan subscriber saya juga, saya sarankan untuk panggil petugas biar diinfus. Beliau tak saranin untuk si induknya sama si pedetnya itu diberikan obat cacing. Untuk yang induknya diberikan obat cacing, dosisnya sesuai takaran obat. Untuk si pedetnya sementara dikasihkan obat mencret dulu. Kalau sudah seperti itu, biar tidak dehidrasinya kita coba kasih oralit atau pengganti cairan tubuh. Bagus-bagus lagi diinfus karena sudah lemes gara-gara diare. Si pedet sudah dehidrasi. Kalau seandainya itu sudah ditangani, sudah diberi infus tadi, dehidrasi tadi, sudah diberikan obat penambah cairan tubuh tadi. Kalau udah selesai dikasih penambah cairan tubuh, nanti baru dikasih obat cacing gitu. Karena kenapa? Begini. Sorry. Saya agak nggak fokus karena sudah sampai rumah gitu kan. Jadi mau parkir. Jadi ketika si sapinya itu selesai dikasih cairan tubuh, artinya kan cairan sudah tercukupi. Kemudian si pedetnya tadi coba diberikan yang namanya obat mencret. Obat mencretnya itu macam-macam. Kalau misal jenengan tidak punya obat mencret di rumah, atau tidak ada petugas yang bisa menjemput atau memberi obat mencret, itu teman-teman itu bisa pakai obat mencret orang seperti Super Tetra atau Diapet yang seperti Super Tetra atau Diapet. Nah, dari situ pemberiannya pakai 4 kali dalam sehari. Ketika pemberian 4 kali dalam sehari tadi, itu dari pagi, siang, sore, malam, atau dikasih jeda sekitar 4 jam sekali dikasih minum. Untuk dosisnya, misal jangan punya diabetes, itu dosisnya sehari dikasih kira-kira sekali minum 2 butir. Nanti 4 jam sekali kasih 2 butir, 4 jam sekali kasih 2 butir, 4 jam sekali kasih 2 butir. Selama 3 hari 3 hari sampai 5 hari. Tapi selama pemberian tadi kok tekstur kotorannya sudah mulai bagus, sudah mulai ada teksturnya, nanti obatnya tetap dikasihkan. Kalau sudah sembuh, obatnya dikurangin, tetap dikasihkan, tapi dikurangin. Jadi misal sehari 5 kali dikurangin, sehari 4 kali dikurangin, sehari 2 kali aja. Ketika udah sembuh total, baru kita tembak pakai obat cacing. Begitu. Karena ketika infeksi cacingan yang sangat begitu parah, itu akan mempersulit dan memperpendek umur pedet juga. Karena mencret itu bisa bikin dehidrasi gampang sekali bikin pedet itu mati. Ketika pedet itu sudah mulai dehidrasi, dia akan pertumbuhan atau metabolisme tubuhnya dia itu akan mulai turun. Ketika turun, dia sembuh. Dan setelah pedet itu sembuh, kita tidak tunjang dengan pemberian mineral yang bagus. Contoh kita Avet Sewu ya, bukan saya promosi, saya punya produk mineral. Nanti bisa cek di kolom komentar, di deskripsi, nanti akan saya cantumkan linknya.
itu kita bisa cover dengan pemberian mineral, karena yang namanya mineral makro dan mikro itu bisa membantu untuk memperbaiki kerusakan jaringan atau pembentukan organ dalam yang masih fase pertumbuhan. Karena ketika pedet itu posisinya sakit dan masih masa pertumbuhan dan serang yang namanya diare parah tadi atau disentri, dia itu akan mulai turun tingkat produksi tingkat pertumbuhannya gitu kan. Jadi untuk tubuhnya pun juga akan ada delay dalam perkembangannya. Nah, dengan pemberian mineral tadi itu insya Allah nanti akan bisa membantu untuk menyukupi. Nah, ketika teman-teman sudah memberi pakan yang bagus dan mencret tadi itu sudah sembuh, kalau kita tidak memenuhi pakannya, nanti pedet akan rusak. Ketika pedet akan rusak, jenengan sing kasihan gitu. Karena kalau biasanya itu akan, kalau bahasa sininya itu akan kecendet itu bahasa kitanya itu akan kerdil karena malnutrisi. Kalau sudah malnutrisi, kasihan yang punya sapi. Oke, gitu aja, karena saya sudah sampai rumah, anak saya sudah mulai geger mulai rewel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.